Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pernah kita pernah merasakan kegalauan, kegelisahan, kegundahan yang tentunya membuat hati kita tidak enak. Ketahuilah saudaraku bahwa gundah gulana atau kegalauan itu ada dua macam, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama karena ada sebab. Sebabnya biasanya karena terlalu menginginkan sesuatu. Terlebih ketika hati kita sangat menginginkan Ini dunia. tidak tahu memperbanyaknya pakai apa ini, Entah Pak? itu berupa harta, ataupun berupa kedudukan, Apa akar apa stek? ataupun berupa Stek ya? perkara-perkara lain Oh, bisa dari stek ya? urusan dunia. Nah, ketika hati kita sangat menginginkannya, Lah keras ya? ya bahkan kita khawatir tidak mendapatkannya. Ada Hati tersakar kita gitu. sering gundah gulana, galau. Apalagi Iya, iya, di saat kita tidak berhasil mendapatkannya, kita menjadi sedih sekali. Memang demikian, orang yang terlalu menginginkan dunia, biasanya dia akan cepat galau. Dia akan cepat gundah gulana. Maka dari itu, ya jangan sampai keinginan kita yang terbesar adalah kehidupan dunia. Rasulullah SAW sabda, man kana tamu dunia, siapa yang keinginan terbesarnya dunia, kata Rasulullah, farraqallahu alaihi syamlah, Allah akan cerai berikan urusannya. Artinya hatinya menjadi lemah, cepat galau, cepat gelisah. Ya, wa ja'ala al-faqra baina 'ainaihi, dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Dia tidak pernah merasa qanaah, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Walam ta'tih minad dunya illa ma kutibalah, dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan saja untuknya. Maka itulah, ini adalah merupakan akibat daripada terlalu kita mengharapkan ya dunia, menginginkan dunia, akhirnya seringkali hati kita ditimpa kegalauan. Ada lagi galau yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Tiba-tiba hati kita galau, tiba-tiba hati kita sedih. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa menyebutkan, galau seperti itu, kegundahan seperti itu biasanya akibat daripada dosa. Atau kita pernah menginginkan berbuat dosa dan memikirkan dosa. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sanksi dengan cara apa? Dijadikan hati kita galau, gundah gulana tanpa sebab. Aneh. Ya, Ray? Tiba-tiba hati kita tidak tenang, tidak tentram, gundah gulana dan yang lain. Maka yang seperti ini apa obatnya? Tentu kita obati dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah Di saat hati kita tidak tentram, hati kita tidak tenang, ya, tanpa sebab, maka itu biasanya biasanya akibat daripada dosa yang kita pernah lakukan atau dosa yang pernah kita pikirkan. Maka banyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak kita memohon dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan cara itu insya Allah akan hilanglah kegalauan tersebut. Nah, ketika kita galau, apa yang kita lakukan? Tipsnya adalah yang pertama, kita banyak berzikir kepada Allah. Karena tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati yang galau dari berzikir kepada Allah. Karena dengan zikir itulah hati menjadi tenang dan tentram. Allah Ta'ala berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah berzikir, dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang dan tentram. Yang kedua, kita berusaha untuk memperbanyak baca Quran. Karena Al-Quran itu syifa'ul lima fis sudur, kata. Obat apa yang ada di dalam hati. Allah berfirman dalam surat Yunus 57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'ul lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbimu dan penyembuh apa yang ada di dadamu. Berarti Al-Quran itu penyembuh. Sedangkan galau, gundah gulana itu penyakit hati. Maka Al-Quran disebut oleh Allah penyembuh apa yang ada di hati. Maka di saat itu kita banyak membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, insya Allah dengan cara seperti itu hilanglah kegalauan kita. Kemudian saudaraku ikhwata Islam,
Di saat kita Ini gundah tidak tahu gulana, memperbanyaknya banyak-banyak pakai apa kita ini, Pak? mendekatkan diri kepada Allah, bertakarub kepada Allah. Apa akar apa stek? Stek ya? Karena ingat, Oh bisa stek ya? ya, sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan, tidak mungkin keras, bisa ya? kita raih kecuali dengan izin dari Allah. Ada tensakar juga. Apabila kita bertawakal hanya kepada Allah dan kita serahkan semuanya kepada Allah, dan kita berusaha untuk ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hati kita tidak akan gundah gulana, hati kita tidak akan galau. Kenapa? Karena ya hati kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah yang terbaik. Apa yang terbaik di sisi Allah, itulah yang kita terima, dan kita berusaha untuk ridho menerima. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah. Di saat kita gundah gulana, di saat kita galau, jangan sekali-kali kita mengeluh dan mengadu kepada manusia. Karena mengadu kepada manusia tidak ada manfaatnya sama sekali. Adukanlah kepada Allah. Sebagaimana Nabi Syuaib, ia berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya Nabi Yakub, ketika sedih, ya, karena kehilangan anaknya yang bernama Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, maka ia berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan ya kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku sekalian, maka dari itu di saat kita ditimpa kegalauan, kegundah gulanaan, segera kita obati dengan hal-hal seperti itu, dan kita berusaha untuk ya menjadikan hati kita hati yang tenang dan tentram dengan obat Al-Quran, obat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Roy? Iya, aku. Jam 10. Ya sudah di laman dike. Semalam. Oh iya. Iyalah. Iya, tak apa-apa sih. Ya, sama-sama. Tidak, aku sini bela. Iya. Ya. Tapi saya di rumah yang kemarin yang kuning-kuning itu sekarang mulai tumbuh. Kita sudah mulai lunas baru terus. Oh, Semprot ini tahun lebih. ini tambah lama disimpan apa bagus apa tidak, Pak? Yang mana? Tanah ini. Bagus, makin lama bagus ini kan. Nggak ada inian. Iya. Jadilah Pak kali itu tidak dalam itu tanahnya, tidak ada dalam.